Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anas Aryata Mahalim dengan NIM 211011001 dari kelas S1TT09A. Di sini saya akan mempresentasikan tugas resume dari mata kuliah Open Run. Yang pertama itu ada 5G Introduction. 5G atau Fifth Generation adalah generasi kelima standar telekomunikasi seluler yang melampaui 4G. Teknologi ini menggunakan channel coding terbaru dan masif MIMO untuk meningkatkan cakupan serta kapasitas jaringan. Jaringan 5G menawarkan bandwidth yang lebih luas, memanfaatkan sumber daya spektrum yang lebih besar. Spektrum ini meliputi frekuensi di bawah 3 GHz yang digunakan dalam 4G hingga 100 GHz dan lebih tinggi. Selanjutnya untuk persyaratan jaringan 5G. Yang pertama ada 1-20 GB per second koneksi endpoint. Yang kedua ada 1 milidetik end-to-end round trip delay. Yang ketiga ada 1000 kali lipat bandwidth per unit area. Yang keempat 10-100 kali lipat perangkat yang terhubung. Yang kelima availability mencapai 99,999%. Yang keenam cakupan mencapai 100%. Dan yang terakhir 90% pengurangan penggunaan energi dari jaringan. Selanjutnya untuk opsi jaringan 5G, itu terdapat dua opsi jaringan. Yang pertama 5G non-standalone, yaitu jaringan 5G yang memanfaatkan infrastruktur 4G yang ada, dengan perangkat 5G terhubung ke frekuensi radio 5G, tetapi masih menggunakan core 4G sesuai 3GPP Release 15. Lalu yang kedua ada 5G standalone, yaitu jaringan 5G dengan infrastruktur 5G penuh. Memungkinkan perangkat 5G terhubung langsung ke frekuensi radio dan core 5G untuk kecepatan data lebih tinggi sesuai 3GPP Release 16. Selanjutnya ada regulasi dan tata kelola Open Run. Yang pertama itu ada stakeholder. Untuk stakeholder sendiri itu ada 4 stakeholder. Yang pertama lembaga otoritas regulasi, yang kedua penyelenggara, yang ketiga pemasok, dan yang keempat peneliti dan pengembang. Pada lembaga regulator itu terdapat 3 lembaga yang mengatur. Yang pertama itu ada DPR bersama pemerintah untuk menyusun dan mengesahkan undang-undang. Yang kedua itu ada pemerintah, itu meliputi pemerintah pusat atau presiden, Kemenkominfo, serta Ditjen. Dan yang ketiga ada unit pelaksana teknis yang meliputi BBPPT dan Balai Monitoring. Nah, tugas dan fungsi Kemenkominfo ini sudah diatur dalam pasal 4 dan 5 Peraturan Presiden nomor 22 tahun 2023 tentang Kemenkominfo. Lalu ada pasal 2 dan 3 PMI Kominfo nomor 12 tahun 2021 tentang organisasi dan tata kerja Kemenkominfo. Nah, bagi stakeholder itu terdapat beberapa aturan. Yang pertama itu ada peraturan aturan bagi operator. Itu meliputi yang pertama perizinan spektrum, penggunaan menara bersama, kolaborasi kerjasama, penggunaan infrastruktur aktif dan nonaktif, kesesuaian standar perangkat yang dioperasikan dengan standar teknis yang telah ditentukan. Perlu diketahui bahwa perangkat yang dioperasikan dimonitor oleh Balai Monitoring Kominfo yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Yang terakhir, kolaborasi dengan grup riset dalam rangka trial atau uji coba lapangan. Yang kedua ada aturan bagi vendor. Perangkat yang disediakan akan diedarkan harus sesuai dengan standar yang berlaku dan tersertifikasi. Prosedur pengajuan permohonan pengujian perangkat untuk memperoleh sertifikat serta tarif atau biayanya. Yang ketiga, bagi grup riset, ada regulasi untuk mengakomodasi kolaborasi lembaga atau grup peneliti atau inovator dengan operator dalam uji coba lapangan dengan menggunakan infrastruktur operator, termasuk peminjaman hak frekuensinya. Dan yang terakhir bagi masyarakat, itu terdapat aturan perlindungan kesehatan bahaya radiasi perangkat HP, laptop, tablet yang memancar jarak dekat seperti Bluetooth, Wi-Fi, dan lain-lain. Selanjutnya ada regulasi Open Run. Open Run tidak secara spesifik itu disebutkan dalam regulasi di Indonesia. Open Run dapat termasuk dalam perangkat telekomunikasi yang diatur dalam 3 peraturan. Yang pertama ada PP nomor 46 tahun 2021 tentang POS
telekomunikasi dan penyiaran. Yang kedua ada PM Kominfo nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan telekomunikasi. Dan yang ketiga PM Kominfo nomor 7 tahun 2021 tentang penggunaan spektrum frekuensi. Nah, istilah lain yang serupa dengan Open RAN adalah RAN Merdeka atau 5G Merdeka yang juga termasuk dalam perangkat telekomunikasi. Selanjutnya ada uji laik. Setiap perangkat telekomunikasi, termasuk Open RAN yang digunakan dalam penyelenggaraan jaringan telekomunikasi, harus memperoleh kelulusan uji laik operasi. Uji laik operasi didasarkan pada peraturan standar teknis alat, yaitu yang pertama Permen Kominfo nomor 13 tahun 2021 tentang standar teknis alat perangkat telekomunikasi standar LTI dan IMT 2020. Yang kedua, Perdirjen SDPPI nomor 5 tahun 2021 tentang standar teknis perangkat BS dan SS berbasis IMT 2020. Dan yang ketiga, Permen Kominfo nomor 3 tahun 2024 tentang sertifikasi alat telekomunikasi dan atau perangkat telekomunikasi. Pengujian alat dan perangkat telekomunikasi dilakukan oleh Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi atau BBPPT. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.